Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hendrayadi Fariansyah SPD, CGP Angkatan ke-7 yang berdinas di SMK Negeri 35 Jakarta. Pada hari ini saya membuat jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2. Jurnal ini saya buat melalui penerapan refleksi 4P, di mana dimulai dari peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah penerapan. Adapun daftar isinya adalah terkait peristiwa berada pada halaman 1 sampai dengan 4, perasaan ada pada halaman ke-5, kemudian pembelajaran terdapat pada halaman ke-6 dan ke-7. Yang terakhir adalah penerapan berada pada halaman ke-8. Adapun poin pertama adalah peristiwa. Pada modul 1.2 kami CGP berawal mulai dari diri, di mana pada tahap ini kami membuat trapesium usia dan refleksi, kemudian mengemukakan nilai dan peran guru penggerak menurut pemahaman sendiri. Pada gambar terdapat trapesium usia dan refleksi yang telah saya buat, dimulai dari umur 6 tahun, kemudian 12 tahun, 15 tahun, kemudian masuk 22 tahun sarjana, kemudian menjadi pengajar, kurang lebih sudah berjalan 9 tahun. Usia saat ini adalah 30 tahun sampai nanti pensiun. Itu merupakan trapesium usia dan refleksi dari diri saya. Kemudian untuk poin kedua, eksplorasi konsep, masih pada peristiwa. Kami mempelajari tentang bagaimana manusia itu tergerak, bagaimana kerja otak manusia, baik itu berpikir cepat maupun berpikir lambat. Ternyata baru saya tahu bahwa pada kegiatan ini ternyata berpikir lambat itu ada baiknya juga. Kemudian kami juga mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia, mempelajari juga tentang tahap tumbuh kembang anak, nilai dan peran guru penggerak, serta kami mempelajari tentang 4 kompetensi guru penggerak itu sendiri. Pada poin 3, ruang kolaborasi, di mana kami melaksanakan kegiatan Google Meet bersama dengan fasilitator, pengajar praktik, dan rekan CGP lainnya. Kami di sana melakukan diskusi dengan kelompok tentang nilai yang dimiliki oleh rekan CGP dalam kelompok. Kebetulan waktu itu kami dibagi menjadi 2 kelompok, yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 orang CGP. Setelah berdiskusi, kami melakukan presentasi kelompok tentang kekuatan nilai yang dimiliki diaplikasikan dalam kelompok. Setelah kegiatan itu dilaksanakan, kami melakukan refleksi di akhir kegiatan Google Meet tersebut. Kemudian masih pada peristiwa, poin keempat, kami melakukan demonstrasi kontekstual, di mana saya pada tahap ini membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa yang akan datang atau di masa depan. Poin kelima, elaborasi pemahaman. Pada tahap ini kami melakukan Google Meet dengan instruktur, kemudian dengan fasilitator, dengan pengajar praktek, dan dengan rekan-rekan CGP lainnya. Poin keenam, koneksi antar materi. Kami membuat keterkaitan materi pada modul 1.1 dengan modul 1.2 pada LMS menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Aksi nyata pada modul 1.2 saya lakukan yaitu menerapkan nilai dan peran guru penggerak di lingkungan sekolah. Seperti kemarin saya berkolaborasi dengan rekan guru terkait kegiatan Hari Guru Nasional ke-77. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan alumni membahas terkait pencegahan tawuran antar pelajar SMK. Kemudian juga melaksanakan coaching kepada rekan guru terkait penggunaan dan pemanfaatan media Canva untuk pembelajaran inovatif.
serta memimpin pembelajaran. Itu pada poin peristiwa. Kemudian yang poin kedua adalah perasaan. Adapun perasaan saya mempelajari modul 1.2 adalah saya merasa semangat karena mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru tentang bagaimana sebagai guru harus terus bergerak dan terus menggerakkan. Saya juga menjadi termotivasi untuk mengaplikasikan peran guru penggerak di sekolah saya, dan saya juga akan terus belajar bagaimana dapat menggerakkan rekan guru lainnya di sekolah saya untuk terus lebih baik lagi. Saya juga merasa senang mengikuti kegiatan Google Meet bersama dengan fasilitator, pengajar praktik dan rekan CGP lainnya, karena saya bisa mendapatkan sharing pengalaman pada kegiatan demikian. Saya juga terinspirasi untuk terus belajar, terus bergerak dan menggerakkan setelah berdiskusi dengan rekan CGP lainnya yang menurut saya hebat-hebat dan luar biasa. Kemudian pembelajaran bagaimana manusia itu tergerak. Pada tahap pembelajaran ini kami belajar tentang bagaimana otak manusia itu bekerja, berpikir cepat dan berpikir lambat. Bagaimana juga emosi itu dipengaruhi oleh bagian otak. Ternyata ada 3 bagian otak, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan otak primata. Kami juga mempelajari terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah itu kami juga mempelajari tentang tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu wiraga, wiraga wirama, dan wirama. Kemudian kami juga mempelajari tentang memahami manusia merdeka bergerak. Bagaimana manusia merdeka itu bergerak? Tentunya manusia merdeka bergerak harus mempunyai berdaya dalam memilih, harus juga termotivasi dari dalam dirinya, kemudian mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan tentunya memiliki nilai-nilai guru penggerak itu sendiri. Masih di poin pembelajaran, kami juga memahami bagaimana menggerakkan, yaitu sebelum kami menggerakkan tentunya harus memahami bagaimana berpikir strategis dan menguatkan lingkungan pengaruh kami sebagai guru penggerak. Kami juga mempelajari peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coaching guru lain, memimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kami juga berusaha mengaplikasikan 4 kompetensi guru penggerak, yaitu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin proses pembelajaran, memimpin pengembangan sekolah, dan memimpin manajemen sekolah. Untuk tahap penerapan, adapun rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan di masa depan adalah tentunya saya harus lebih melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Saya juga harus melibatkan murid dalam setiap aktivitas pembelajaran di kelas. Kemudian saya sebagai pendidik harus memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi murid terkait pembiasaan hal-hal yang positif. Kemudian saya juga harus lebih menghargai pendapat murid, lebih sabar dalam menghadapi murid, karena memang karakter dari murid itu tentunya berbeda-beda. Kemudian saya juga akan terus berinovasi dalam membuat media pembelajaran, terus juga berinovasi dalam memilih strategi pembelajaran agar pembelajaran di kelas itu tidak bosan. Kemudian melakukan refleksi di akhir pembelajaran untuk perbaikan ke depannya, mempelajari praktik baik dalam pembelajaran serta mencoba berbagi praktik baik kepada rekan guru lainnya. Demikian refleksi dari mingguan modul 1.2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.